Nabi Sya'ya bin Amsyiyah ada sebelum Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ia termasuk nabi yang menyampaikan kabar gembira kedatangan Isa dan Muhammad. Di zamannya, ada seorang raja Bani Israel bernama Haskia di negeri Baitul Maqdis. Ia patuh terhadap perintah dan larangan Nabi Sya'ya. Saat itu, banyak sekali kejadian besar di tengah-tengah Bani Israel. Si raja kemudian sakit, dan dari kakinya muncul luka. Raja Babylon, Sanharib, bergerak menuju Baitul Maqdis bersama 600.000 panji perang. Orang-orang dicekam ketakutan. Si raja kemudian berkata kepada Nabi Sya'ya, "Apa yang diwahyukan Allah kepadamu terkait Sanharib dan para pasukannya?" Saya menjawab, "Aku belum diberi wahyu apapun terkait mereka." Setelah itu, wahyu turun kepadanya berisi perintah agar Raja Haskia berwasiat dan menunjuk seseorang yang ia kehendaki sebagai penggantinya, karena ajalnya kian dekat. Setelah wahyu disampaikan, si raja menghadap kiblat, sholat, bertasbih, berdoa, menangis, dan saat menangis, ia memanjatkan doa sepenuh hati kepada Allah dengan ikhlas, tawakal, dan sabar. Ya Allah, Rob para Tuan, Ilah para sembahan, wahai yang maha pengasih lagi maha penyayang, wahai zat yang tidak mengantuk dan tidak pula tidur, sebutlah amalku, perbuatanku, dan putusan baikku di tengah-tengah Bani Israel. Semua itu kulakukan karena pertolongan darimu. Engkau lebih mengetahui itu dari diriku. Rahasia dan nyataku hanya untukmu. Allah memperkenankan doanya dan merahmatinya. Allah kemudian mewahyukan kepada Sya'ya untuk memberitahukan kabar gembira kepadanya bahwa Allah telah merahmatinya karena tangisannya, dan Allah menunda ajalnya selama 15 tahun. Allah menyelamatkannya dari musuhnya Sanharib. Saat Sya'ya menyampaikan hal itu kepada Haskia, sakitnya hilang dan kesedihannya lenyap. Ia kemudian bersungkur sujud, dan dalam sujudnya ia mengucapkan, "Ya Allah, Engkaulah yang memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Engkau mengetahui yang gaib dan yang nyata. Engkau yang pertama, terakhir, lahir, dan batin. Engkau merahmati dan memperkenankan doa-doa orang terdesak." Setelah bangun dari sujud, Allah mewahyukan kepada Sya'ya agar memerintahkan Raja Haskia mengambil air buah tin, lalu ia oleskan pada lukanya, niscaya sembuh. Raja Haskia melakukan perintah tersebut. Lukanya kemudian sembuh. Allah mengirim kematian pada pasukan Sanharib. Mereka semua binasa selain Sanharib dan 5 pengikutnya. Raja Bani Israel kemudian memerintahkan agar mereka didatangkan. Mereka kemudian didatangkan dengan dibelenggu dan diarak mengelilingi negeri selama 70 hari sebagai bentuk balasan dan penghinaan bagi mereka. Masing-masing dari mereka diberi makan 2 roti gandum setiap harinya. Setelah itu, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Allah kemudian mewahyukan kepada Sya'ya agar memerintahkan Raja Haskia untuk memulangkan mereka ke negeri mereka, supaya mengingatkan kaum mereka akan petaka yang telah menimpa. Saat mereka pulang, Sanharib mengumpulkan kaumnya dan memberitahukan kepada mereka petaka yang telah menimpa.
Para tukang sihir dan dukun berkata, "Kami sudah memberitahukan kepadamu perihal Rob mereka dan para nabi mereka, tapi kau tidak mau menuruti kata-kata kami. Mereka adalah suatu umat, tak seorang pun mampu mengusik mereka karena mereka dilindungi Rob mereka." Kejadian yang pernah menimpa Sanharib sebagai peringatan dari Allah untuk mereka. 7 tahun setelah itu Sanharib meninggal dunia. Ibnu Ishaq menuturkan, saat Hazkiyah, Raja Bani Israel meninggal dunia juga, urusan dan berbagai kejadian di tengah-tengah mereka menyebar. Lalu Allah mewahyukan kepada Sya'yah. Nabi Sya'yah kemudian berdiri di hadapan mereka Bani Israel, menasihati, mengingatkan, dan memberitahukan wahyu Allah kepada mereka. Mengingatkan mereka akan siksa dan hukumannya jika mereka menentang dan mendustakannya. Seusai menyampaikan nasihat, mereka mengejar dan mencari-carinya untuk mereka bunuh. Nabi Sya'yah melarikan diri dan melintas di hadapan sebuah pohon. Pohon itu menariknya, lalu ia masuk ke dalam pohon tersebut. Setan berhasil menyusul dan meraih ujung bajunya. Setan memperlihatkan ujung baju itu. Saat mereka melihatnya, mereka membawa gergaji. Mereka gergaji pohon itu juga Sya'yah yang ada di dalamnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Wallahu a'lam bishawab.